Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Selamat siang. Semuanya. Sore Dinda, Kibita, Met. Gimana kabarnya guys? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat luar biasa Allah. Alhamdulillah. Ya udah di sini aku mau ngajakin kalian semua buat berdiskusi tentang berpikir kreatif ya. Coba sekarang perkenalkan diri dulu masing-masing dari ini. Halo, nama saya Sabita Titania. Nama saya Dinda Tiara Irfa Syuhada. Nama saya Rehan Sofyan. Nama saya Rifki Saleh Pandi. Nama saya Fajar Agustian Tanjung. Oke. Ya udah sekarang mulai aja ya. Kita diskusi tentang berpikir kreatif nih. Kalau menurut kalian dari Rehan, Sabita, Fajar, sama Rizky, berpikir kreatif tuh kayak gimana sih pengertian yang spesifiknya? Kalau menurut aku definisi kreatif tuh kayak kemampuan dari seseorang yang melahirkan ide atau gagasan mengenai suatu hal. Jadi ketika orang itu menggunakan ide kreatif saat berpikir, ada aja itu hal-hal yang muncul yang baru, ide-ide yang baru gitu ya. Coba dari Rizky nih, Rizky dari tadi soalnya mikir. Coba. Kalau menurut saya tuh kayak keterampilan seorang dalam melihat suatu masalah dari berbagai perspektif baru. Kayak dengan sudut pandang yang berbeda gitu sih. Jadi kayak punya pikiran baru aja. Oke, kalau dari Rehan sama Fajar gimana tuh? Kalau dari Fajar sendiri ya, kreatif itu kayak gimana ya? Kayak suatu kemampuan buat ciptain sistem atau komposisi yang baru. Kalau misalnya di sistemnya itu mungkin dalam organisasi gitu ya. Jadi muncul-munculnya ide atau gagasan yang baru buat misalnya lagi mecahin suatu masalah dalam organisasi nih. Ide kreatif itu bakal muncul dan bakal mempermudah masalah yang ada di organisasi itu. Kalau komposisi sendiri itu kayak misalnya nih kita sebagai panitia acara pentas seni. Nah, komposisi itu kayak langkah-langkah baru, langkah-langkah apa aja yang bakal kita ambil gitu buat memeriahkan acara pentas seni kita itu. Itu sih kata aku. Coba Rehan. Kalau dari aku ya, Rehan, cara berpikir itu adalah pemikiran yang tidak mungkin. Lalu kita mencarinya menjadi hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin atau cara menyelesaikan masalah. Itu sih menurut aku. Oke. Berarti bisa disimpulin kalau berpikir kreatif itu artinya menemukan ide-ide atau gagasan baru, kayak bisa memecahkan masalah, terus juga kayak apa namanya bisa mengidekan kreativitas kita, menggali jati diri kita juga, ya kan? Terus kalau misalkan contoh dari berpikir kreatif di dalam lingkup masyarakat atau kesehari-harian kita lah gitu. Itu contohnya tuh kayak gimana sih? Kalau kalian bisa tanggapi gitu. Kalau menurut aku contohnya tuh kayak ada di sekeliling kita aja. Kayak misalkan ada kardus bekas atau enggak ada barang-barang yang enggak kepake lainnya terus dijadiin barang baru. Iya, dijual lagi bisa gitu. dijual lagi. Benar-benar di online shop gitu ya. Kalau dari Rehan gimana tuh? Contohnya ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Iya, Contohnya kayak ini aja sih misalnya kita kan cara berpikir kreatif itu kan bisa dengan cara bersikap terbuka. Nah dari sikap itu kita misalnya kita misalnya ada warga baru atau orang pindahan gitu yang di sekitar rumah kita, terus kita kayak misalnya ngobrol bareng. Nah dengan sikap kita yang terbuka ini kita bisa bertukar pikiran atau bertukar minat atau wawasan, jadinya kita bisa bertambah wawasan atau minat kita yang tadinya kita tidak tahu minat kita sebenarnya. Gitu sih. Iya. Kayak itu dari Rehan. Coba kalau dari Rizky atau Fajar. Fajar, coba.
Kalau bagi Pajar ada contoh di kehidupan sehari-hari itu tuh kayak kita tuh kayak memanfaatkan barang-barang bekas. Aku setuju tadi kata Dita yang katanya memanfaatkan barang bekas, tapi kan barang bekas tuh banyak banget ya yang bisa didaur ulang gitu ya. Kalau gini dah, kalian tahu gak contoh kayak drum yang buat band itu yang besar banget itu? Tahu Iya, kan? tahu. Tahu. Nah, itu tuh kalau misalnya kita buang ke tempat sampah, dia itu bakal tahu Pajar tuh susah buat didaur ulangnya karena plastik Iya. juga kan dia. Plastik atau Nah, kaleng sih sebenarnya kalau itu? plastik kaleng itu ininya apa sih yang tempatnya, tapi buat Iya, pengumpulnya itu tempatnya. plastik. Ya, Oh iya iya, terus? kan kalau drum bekas. Nah, kalau cara itunya drum bekas itu bisa dijadiin sama kita tuh tempat duduk. Kita ubah dikit, kita taruh pernak-pernik kayak perhiasan dikit gitulah. Kalian tahu kain panel kan? Kain yang Tahu panjang tahu. itu buat ya. Haha. Itu bisa tutupin drum itu dan bisa dijadiin tempat duduk gitu. Tambah aja dikit sedikit bahan Oh. atasnya. Nah, ditaruh di depan rumah. Itu bisa kayak kalau misalnya itu tuh bisa memanfaatkan barang bekas lah, bisa meminimalisir Iya. sampah lah. Kayak Itu jadi kalau lebih estetik ya kalau kata anak sekarang. ya Terus kalau betul. kalau misalkan yang drum-drum itu tuh bisa juga buat beduk biasanya tuh Jar, pakai Ya, kulit kerbau atau enggak kulit kambing ya kan? Bisa iya dimanfaatin betul. itu juga biar kalau malam takbiran dijual tuh kayak gitu-gitu. Iya Mhm. kan? Coba kalau Rizky gimana? Kalau dari aku sih kayak contoh dari kehidupan sehari-hari tuh kayak misalkan orang lagi bikin buat all shop, gimana caranya ngiklanin dagangannya gitu buat narik pelanggan kayak gitu sih. Oh iya, berarti idenya Iki sama idenya aku sama tuh, guys. Jadi kalau misalkan kita punya suatu usaha, terus kita bingung cara promosinya gimana, sekarang itu kita bisa manfaatin usahanya itu pakai apa namanya sosial media. Yang lagi tren di sekarang tuh, di zaman sekarang tuh apa sih? Kayak apa namanya selain TikTok? Selain TikTok apaan? Tahu nggak? Reels IG. Ya, Reels. Bisa tuh Reels. Jadi kita bikinin serangkaian video-video gitu, terus kita edit, dimasukin ke TikTok, terus dimasukin ke Instagram, dimasukin ke apa namanya? Kayak kita iklanin di WhatsApp juga bisa kan saudara-saudara kita jadi lihat tuh, oh ini si Iki buka usaha gitu, ya kan? Nah, kalau misalkan itu kan dari kehidupan sehari-hari tuh, kehidupan sehari-hari dari masyarakat. Terus kalau kita kan sebagai mahasiswa, dari kampus Universitas Mercu Buana. Itu tuh kita cara menggali berpikir kreatif ya. Cara menggalinya itu gimana sih sebagai mahasiswa? Kalau misalkan kita sebagai mahasiswa berpikir kreatif tuh kayak penting banget. Soalnya dari soal-soal yang dosen kasih juga harus benar-benar kita ulang lagi. Kalau pakai kita baca dari orang nih, terus kita harus nyalinnya tuh pakai kata-kata sendiri lagi. Jadi nggak asal kopas aja ya. Tuh Ki, jangan asal kopas ya Ki. Bercanda Ki. Hati-hati. Lanjut. Terus kalau misalkan dari Rehan sama Rizky gimana cara menggalihnya tuh sebagai mahasiswa dan mahasiswi? Yang produktif. Gimana tuh? Kalau menurut aku ya dari matkul fotografi di minggu lalu tuh ada suatu acara pameran. Dan dalam pamerannya itu kan kita bakal bukan mengundang sih jatuhnya, akan gimana caranya di pameran itu bakal semenarik mungkin buat orang-orang datang gitu kan. Selain untuk menarik orang-orang untuk datang, kita kan juga di situ kita bakal bikin proposal untuk kerjasama sama salah satu sponsor. Nah, misalkan salah satu sponsornya itu Garuda. Nah, di dalam misalnya kita buat gimana nih biar sponsor Garudanya ini bekerja sama di dalam pameran yang kita buat. Misalnya kita mempromosikan sponsor Garudanya itu dengan dari setiap pengunjung yang datang kita kasih sebuah produk kacang Garudanya. Dan misalnya contohnya sponsor Garudanya itu
kacang Garuda gitu. Misalnya kita kasih nih kacang Garuda setiap pengunjung yang datang. Nah dari pengunjung yang datang itu kan pasti kan makan dari stek yang kita kasih itu. Sekarang kayak dia mikir, wah kayaknya enak juga nih ya, sambil ngeliat pameran-pameran gitu, sambil makan kacang Garuda gitu. Itu kan salah satu ide yang bikin sponsor buat masuk ke dalam sebuah pameran kita. Itu sih. Iya, benar. Kalau dari Rizky gimana tuh? Coba sangkut pautin aja nggak apa-apa sama si Rehan. Soalnya kalau yang aku tahu kemarin kan karena fotografi itu kita kan berkelompok ya, kayak itunya. Nah, Rizky kan ada kesusahan tuh. Gimana tuh cara mengatasinya, gimana tuh cara mengatasi kesusahan matkul itu? Kemarin ada minta bantuan kah atau gimana gitu? Bantuan sih, gimana pun caranya biar tugas fotografi itu kelar, kayak minta bantuan ke Bita, ke Pajar, kan udah gitu. Lagi pula saya sendiri juga nggak punya kamera, jadi kayak minta bantuan ke temen. Iya, udah gitu kan emang deadline-nya udah mepet ya, Ki. Nggak bisa nyewa kamera juga. Jadi kita harus muter otak lagi dengan memanfaatkan keadaan itu teman yang sedang mudik. Terima kasih, Bita. Tadi kita udah ngebahas tentang apa itu berpikir kreatif, terus cara nerapinnya gimana, terus contoh-contohnya juga apa aja kita udah jelasin ya. Terus dari kayak apa namanya, misalkan otak kita udah mentok gitu. Kan tadi kan kita lagi encer-encer aja nih. Terus pas lagi mentok kayak stuck gitu, lagi ngerjain tugas dari dosen terus tiba-tiba stuck. Kalian tuh biasanya ngatasinnya tuh gimana sih? Cara muter otaknya lagi tuh gimana? Kalau cara dari aku sih kayak kalau udah stuck banget, mending keluar jalan-jalan cari angin. Ya istirahat juga bisa ya, minum air putih yang banyak. Terus dari Rehan atau Rizky, Fajar? Kalau dari Fajar sendiri ya, tadi Fajar mau lanjutin yang yang tadi Dinda kata, yang tadi Dinda tanyain ya. Kalau misalnya kita udah ngestak gitu ya otaknya ya, udah nggak bisa lanjut lagi gitu ya. Nah kalau misalnya ada misalnya Fajar lagi ngerjain soal dari dosen tuh, Fajar tuh bukan keluar rumah ataupun kemana gitu. Fajar tuh bakal buka soalnya lagi dan dipahamin lagi. Terus kalau enggak Fajar maksudnya minta bantuan ke teman Fajar sendiri. Kalau misalnya minta bantuan juga nggak bisa, Fajar tuh cari-cari di Google. Walaupun emang misalnya materinya ini maksudnya pertanyaannya nggak sama banget, tapi misalnya kalau misalnya pertanyaannya sesuai sama materinya, pasti bakal ada aja tuh ke arah-arah kita itu. Contohnya kayak gini deh, kalau misalnya kita lagi obrolin tentang komunikasi ya, kayak misalnya kayak teori massa gitu ya. Nah, misalnya pertanyaan dari Pak Ponco itu ribet, maksudnya Pak aja nggak bisa jawab, aja cari-cari aja gitu di Google atau di jurnal teori massa. Ntar juga bakal ada arahnya ke sana gitu. Kalau dari Pak tuh kayak gitu. Oh, jadi kalau misalkan otak kita lagi stuck gitu, kalau dari Fajar ngulang materi lagi ya, bukan Lagi mungkin kayak ada hal yang Fajar lewati atau tinggali gitu. oh iya berarti nggak dibawa main dulu gitu, main Mobile Legend yang biasanya kan tuh suka Enggak lah, ntar malah hilang niatnya. oh iya benar malah nggak kekejar ya itu deadline. Kalau dari Rizky sama Rehan gimana tuh? Kalau dari aku sendiri ya, kalau misalnya emang otak kita sebenarnya udah capek lah buat berpikir gitu. Misalnya kita udah banyak buat ngerjain tugas, atau lagi ngerjain tugasnya lagi deadline, atau ya emang lagi senang-senangnya lagi ngerjain tugas. Misalnya kita udah capek banget gitu otak kita. Ya menurut aku sih misalnya ya bisa aja kita nongkrong di depan teras rumah kita, bisa ngajak teman-teman kita buat ngobrol lagi, diskusi. Yang udah pasti sih ya kita biasa sih kalau aku kayak merokok lah, kalau nggak ngopi gitu sama teman-teman, kalau nggak main keluar nyari udara segar atau gimana, biar kita kayak ya maksudnya kan hidup kita nggak melulu tugas ya, masih banyak yang lain. Jadi komunikasi lagi sama orang-orang baru atau gimana. Soalnya kita melakukan hal-hal yang kita senangi gitu, misalnya main futsal, kalau kita main game bareng sama teman-teman, gitu aja sih. Iya bisa. Tapi biasanya kalau misalkan tugas udah deadline gitu tuh justru otak kita encer nggak sih?
Malah kalau Iya. misalkan kita ngerjainnya belum deadline itu, misal dikasih waktunya, apalagi ada tuh, kalian dapat dosen ini nggak sih, dosen bahasa Indonesia yang namanya Pak Sugeng. Biasanya tuh Pak Sugeng tuh enak banget dan kayak dia ngasih tugas besar yang deadline itu 27 hari, yang hampir sebulan gitu. Dan kita malah ngejarnya tuh kayak udahlah nanti aja deadline aja, soalnya kalau lagi dibuka-buka materinya tuh malah kita stuck, kita mau ngerjain dari mana nih gitu. Tapi nanti kalau tinggal kayak 1 hari atau 2 harian gitu-gitu baru deh tuh baru ngalir ide-idenya. Ya nggak sih, kalian kayak gitu juga nggak sih, apa aku aja yang ngerasa kayak gitu? Kalau Fajar ya, tadi benar kata Dinda sama Bita, kalau misalnya ngerjainnya pas deadline banget ya, sama aja kayak waktu Fajar ngerjain statistik tuh, itu Oh benar-benar iya. mepet, dan Fajar tuh maksudnya tuh masih kurang paham gitu ya. Tapi gak tahu kenapa otak tuh masih bisa aja nemuin jalan-jalannya gitu. Intinya tuh sampai akhir gitu. Tapi Fajar aja nggak tahu, Fajar aja tapi nggak tahu itu hasilnya benar apa enggak gitu. Yang penting Taunya rapi udah lah jalan, ya, udahlah gitu, ntar diajarin iya, aja tapi waktu udah itu. jalan aja. Kalau Rizky gimana nih? Kalau menurut saya sih kalau misalkan udah stuck tuh paling kan kayak minta nugas bareng sih sama temen. Jadi kayak nggak sendirian. Biar lebih enak juga kan nugas bareng teman. Jadi kayak Tapi nggak biasanya ketemu. kalau nugas bareng temen itu, kalau Iki nih, nugas bareng temen itu justru malah dikerjain atau kebanyakan bercanda nggak sih? Soalnya biasanya kan kalau nugas bareng temen tuh malah kayak keasikan ngobrol, terus jadinya nggak ngerjain, atau yang satu sibuk sendiri, yang satu makan gitu. Gimana tuh cara ngatasinnya gimana, Ki? Ya kayak kata Dinda tadi sih palingan kalau misalkan ada deadline kan pasti kita nggak mikirin main-main juga sih. Pasti kan fokus ke tugas. Ya udah buru-buru ya, udah kayak ayo deadline. Biasanya ngumpulnya di rumah siapa tuh, Ki? Kalau ini? Ya di rumah Dinda. Oke, mantap. Dah, jadi bisa kita simpulin ya. Jadi kalau misalkan berpikir kreatif itu sebenarnya baik banget buat otak kita, buat diri kita, buat kehidupan kita di masyarakat, di kampus, dimanapun pokoknya. Tapi kalau misalkan kita terlalu menggunakan apa namanya pola pikir yang sangat dalam gitu, itu bisa ngacauin otak kita juga gitu. Bisa jadi kayak terlalu serius juga kan nggak baik ya. Otak kita tuh nggak bisa berpikir kalau misalkan benar-benar nangkep banget gitu, itu nggak bisa. Gitu. Terus cara biar otak kita lebih fresh gitu, kita punya tipsnya nih. Tipsnya kalau misalkan dari aku, kita minum air putih yang cukup, terus makan juga yang teratur, nggak boleh tuh yang kayak skip sarapan, skip makan siang gitu, atau enggak skip makan malam gitu, itu tuh nggak boleh. Jadi otak kita juga nggak sehat jadinya. Terus jangan terlalu banyak tidur, karena kalau misalkan banyak tidur juga kan kayak pusing nggak sih kalian terlalu banyak tidur gitu. Malah nanti kalau misalkan lagi dijelasin sama dosen tuh apa sih yang ditangkap, apa sih yang diserap, malah nggak dapet gitu kalau menurut aku ya gitu, pribadi. Terus nggak boleh apa bergadang juga, soalnya kalau begadang kita bisa, katanya sih bisa dehidrasi, kekurangan cairan dalam tubuh kalau terlalu banyak begadang katanya gitu. Mungkin dari Sabita, Raihan, Rizky, atau Fajar bisa nambahin tips and triknya. Coba, ada yang tambahin nggak? Menurut aku sih Kayaknya udah sih, cukup ya. iya. Soalnya kalau kata Dinda tadi itu emang udah benar, itu emang secara biologisnya kayak begitu, biar itu. Udah cukup ya? Udah cukup ya, Iki? Gimana, Iki? Iki mau nambahin nggak Iki? Udah cukup. Oh, udah cukup. Oke. Mita, udah cukup? Cukup. Ya udah, kita tutup ya dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi tentang berpikir kreatif, dengan cara berpikir kreatif gitu. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu, di lain hari. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.